Nah, ini dia. Ini museum tsunami. Museum tsunami. Nah, kita masuk ke dalam museum. Itu saya dulu terdampar di situ. Itu ada pos militer. Jadi dulu militer itu juga ada jaga. Terus saya di situ ada pohon mangga. Di pohon mangga itu saya naik menyelamatkan diri. Pada saat naik, sebagian orang juga naik ke atas. Nah, orang pada jatuh, saya jatuh terakhir itu. Kemudian di situ kan ada tembok. Nah, pada saat jatuh saya kejepit tembok. Sampai tembok itu kemudian roboh, saya baru tenggelam di dalam air itu. Kemudian saya terdampar di sana di kereta api. Mau lihat saya terdampar nggak? Saya terdampar di kereta api itu. Nah, nanti apa mau ke kereta api? Boleh. Kita ke kereta api, kita syuting ke kereta api. Saya dulu tenggelam sampai saya nyangkut di kereta api. Sekarang saya masuk ke museum. Oh, nggak bayar katanya, nggak bayar. Ya, masuk ke atas terus. Nggak bayar nih, nggak bayar. Kirain bayarnya tarif bayar kirain. Rupanya nggak bayar nih. Mungkin sebagian. Tadi di sana dibilang saya mau bayar, kok nggak ada bayar katanya. Emang nggak bayar. Tiketnya harus beli. Oh, nggak ada bayar tapi tiketnya beli. Oh, ambil tiketnya. Oh, gitu ya. Oh, rupanya suruh ambil ini, nggak perlu bayar ini. Ini hanya tiket gratis ini. Pikir nggak usah pikir lah. Nggak usah. Nggak pikir nggak pakai tiket. Kalau dulu nggak ada pakai tiket-tiketan, sekarang pakai tiket tapi gratis nih tiketnya. Gelap. Suara roh menangis. Suara roh menangis. Ini ya. Serem juga nih, gelap nih. Tapi ini Lorong Tsunami judulnya. Lorong Tsunami. Ini Lorong Tsunami. Ada suara roh menangis karena disiksa sama Allah. Kita masuk. Kita masuk. Oh, gelap lorongnya. Rupanya air di pinggir-pinggir jalan untuk masuk ke museum tsunami. Ternyata ada air mengalir, seakan-akan kita berkecimpung dengan air. Kita masuk dalam air. Air ini suara tsunami itu menderu-deru. Itu suara air yang menderu-deru seperti suara tsunami. Tapi masih lebih dahsyat lagi daripada itu. Waktu tsunami suaranya lebih dahsyat lagi. Seperti suaranya seperti bulldozer yang lewat.
Oh ya, ini air banyak nih, HP-nya nanti bahaya juga ini. Ini uang-uang duit, karena uang tsunami, uang hak kami sudah lebih dibuatlah tsunami museum ini. Oke, di ruang museum tsunami banyak gambar-gambar atau video-video yang menampilkan gambar-gambar atau film-film tentang kejadian tsunami. Contohnya ini foto-foto tsunami. Foto-foto tsunami waktu tsunami dulu ditayangkan di TV televisi. Jadi cuma ditayangkan gambar-gambarnya aja. Nah, itu dia. Di dalam museum memang penerangan lampunya kurang terang. Di dinding ini terdapat nama-nama para korban tsunami yang terdeteksi atau yang pernah tercatat. Ini banyak sekali nih, ribuan, ratusan ribu barangkali ya. Cuman yang tercatat di sini tidak banyak. Banyak itu ada nama Dewi Suci Lestari, ada Maindar, ada Darus Rusli, dan lain-lain, diantaranya anak dan istri saya, tapi nggak tertulis kayaknya, nggak terdaftar karena nggak didaftarin. Sebenarnya ini masih banyak lagi, selain dari nama-nama ini masih banyak sekali. Ini karena ruang untuk berdoa, jadi ruangnya dibuat gelap, sangat gelap. Gelap, tidak gelap sekali sih, tapi lumayan lah. Sini juga banyak orang foto-foto. Dan konon ini ceritanya untuk berdoa, ruangan berdoa. Jadi sengaja lampunya dibuat remang-remang. Orang yang hilang. Kita masuk ke Ram Cerobong. Ram Cerobong artinya apa? Hah? Artinya apa Ram Cerobong? Orang ada apa bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab tak tahu. Cerobong bahasa Indonesia itu. Kalau ramnya itu yang nggak ada romnya nih. Rom itu mungkin dia cerobong itu. Mungkin padan kata itu ya. Ke depan. Hanya habis waktu sini, saat yang penting ada. Wah, di sini baru terang. Nah, ini ruang terbuka. Menuju ke lantai atas, menuju ke lantai 2. Ya, jadwal dulu, jadwal. Mutsu Aceh. Dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Iya. Hari ini diantar udah.
Nah, ini adalah waktu itu helikopter yang kena tsunami. Helikopter ini dulu dipajang di depan Brimob. Jadi kapal di depan pesawat helikopter di depan Brimob ini terkena tsunami hingga compang-camping seperti ini. Dan sekarang dimuseumkan di Museum Tsunami. Ada yang bayar sebagian enggak? Dari tadi muter-muter nih, mau masuk, kirain bayar, rupanya nggak bayar. Jadi di museum ini kalau mau masuk ke museum gratis nggak bayar. Ini saya muter tadi, ketemunya pesawat polisi atau helikopter yang sudah hancur berantakan terkena tsunami. Ini ada helikopter yang lain, cuman yang dimuseumkan satu aja untuk bahan peringatan teman-teman atau anak cucu kita berikutnya atau generasi kita. Demikian, lanjut. Nah, ini sisa-sisa dulu mobil, hampir semua mobil dulu seperti ini, hancur berantakan. Ini dimuseumkan. Satu biji, ini mobil truk. Kalau mobil saya nggak tahu, nggak pernah. Mobil saya dihancurkan, dihancurkan, tidak dimuseumkan. Ini mobil orang, mobil truk. Nah, coba kita lihat dari dekat. Nah, hancur berantakan. Ini udah berkarat mungkin karena kena air laut ini. Nah, ini sisa-sisa 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu tsunami terjadi di Aceh dan memakan korban 250.000 lebih. Oke, sampai jumpa. Menurut Anda berapa miliar ini untuk bangun museum ini? Menurut saya bermiliar-miliar itu tak penting. Yang penting dana dunia, orang terketuk hati untuk membantu. Tapi gara-gara orang yang sudah meninggal, sudah hilang, atau sudah dibawa lari, diculik orang, itu terserah mungkin juga. Tapi yang sedihnya kami yang masih tinggal sini tidak dapat bantuan dari mana-mana pun. Sudah korban komplit. Korban mau ditimba agam seperti bapak ini, mau ditimba agam gara-gara poligami katanya. Tapi gamnya baik, enggak nembak. Cuman itu diancam sama mertua. Nah, itu dia. Kemudian udah ya terus. Udah. Terus. Mana lagi? Kau ayah? Saya kata hendak. Dah. Dah. Ini coba lihat Mas. Ini hidup nih. Iya, kalau ini itu. Nah, hidup. Udah hidup. Terus lihat wajah Mas dari sini. Ya, ini dia. Ini Mas Sugi dan Pak Marjuki Muhammad sedang sedang kami lihat di sini. Kami berdua lihat di sini. Ini juga kita lihat dulu sebelum ini ya.
petanya Indonesia ya, ini petanya. Petanya ini dia, petanya. Sudah lihat? Ya, ini dia. Ini dia. Ya, ini dia. Ini dia. Dekat lagi ya. Penerangan bagaimana terjadinya tsunami. Jadi ada lempeng, ada 2 buah lempeng yang bergeser karena ada api di dalam bumi atau lahar ya, magma. Ya. Ini yang bergerak seperti ini. Videonya ya, pembelajaran bagi kita bahwa Baru nampak aja. ketika bisa terjadi tsunami. Ini kita bisa nonton Lempeng Indo-Australia. lempeng Indo Australia, Indonesia dan Australia ya gitu ya. Lempeng Indo. Lempeng Indo. Makanya jadinya Indonesia. Saya juga kadang-kadang minta maaf karena bukan saya yang membuat itu sebagai kameramen saya, tapi karena itu sistem komputernya yang lama. Jadi saya minta maaf. Lagi pula saya baru diajar sama Mas Sugi ini saya Marjuki Muhammad Ali. Jadi saya baru diajar sebagai asisten Bapak ini. Bapak ini jenderalnya Sengkong, saya hormat. Terus dah. Saya juga lagi ya. Adalah tas evakuasi berisi perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api dan lilin, lalu seter. Kawan-kawan sebaiknya tidak membawa barang berlebih dalam tas ini. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Lihat, di sini kami sedang membuat rambu-rambu menuju arah menuju tempat evakuasi sementara. Sedangkan paman dari Palang Merah ini membagikan peta evakuasi. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Pemerintah telah mendirikan bangunan yang kuat menahan tsunami. Bangunan-bangunan itu diberi tanda seperti ini. Bukit dan tempat tinggi yang lain yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk evakuasi sementara. Bapak, Ibu, sama anak-anak semuanya, kita sekarang evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat. Kita harus selalu siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga. Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap, sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku kita demi agar selamat dari. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Namaku Adam. Kenapa aku bawa senter di siang hari? Nanti kau akan tahu. Untuk sementara, ayo kita. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Itu nenekku. Ia tidur di kamar terluar agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang kita harus siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api dan lilin, lalu seter. Kawan-kawan sebaiknya tidak membawa barang berlebih dalam tas ini. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan.
Lihat, di sini kami sedang membuat rambu-rambu menuju arah menuju tempat evakuasi sementara. Sedangkan paman dari palang merah ini membagikan peta evakuasi. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Pemerintah telah memberikan bangunan yang kuat menahan tsunami. Bangunan-bangunan itu diberi tanda seperti ini. Bukit dan tempat tinggi yang lain yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk evakuasi sementara. Bapak, Ibu, sama anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga seluruh. Ada sirine yang dipakai tanda kita melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu sama petunjuk yang harus kita ikuti dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua supaya kita semua bisa selamat. Kita harus selalu siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga. Evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang kita harus siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen pantai. Jangan berlari setiap dan sungai. Karena sungai jangan berlari sungai. Dengan terjadi gempa tsunami yang besar di Aceh ini, saya dulu sangat berburuk sangka dengan kejadian ini. Saya pikir antara pengusaha dan yang penguasa itu saling bekerja sama. Yang satu berpenguasa untuk cari bisnis, yang berkuasa ingin menekan orang. Saya pikir termasuk kami yang tadi korban tsunami dan korban-korban mobil lainnya yang lemah ini tidak dapat sampai sudah tua, belum punya roda dua dan lain-lain. Dan rumah juga masih itu karena sudah membangun Baitul Quran, Qurannya banyak yang kena basah tapi karena nggak sanggup kuat karena dana itu. Jadi saya berburuk sangka, saya pikir ni uang ni akan dibutuh. Rupanya dengan melihat museum tsunami hari ini, saya menjadi bahwa betul-betul dana yang dipakai itu sudah digunakan. Maklumlah kalau ada penggunaan proyek-proyek semacam ini pasti ada orang yaitu hak amil lah kalau bahasa agama. Kalau itu hak proyek dia sudah membuat, wajarlah. Dulu saya maka hari ini saya memaafkan kalau ada orang yang mengambil sedikit hak amilnya atau lebih sedikit dari hak yang sebenarnya. Dan saya meminta maaf dan merasa menyesal sudah menganggap ini banyak yang korupsi dengan ada kejadian musibah di mana-mana. Tapi itu tetap ada selanjutnya itu dengan peristiwa yang ada di dunia itu sudah ada antara namanya kalau sekarang KPK dengan pencuri lah. Itu nanti ya KPK-nya kan ada juga yang main mata mungkinnya. Jadi dengan demikian saya sangat menyesal dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada yang saya curigai, baik kepada yang pejabat-pejabat negara, baik pun NGO dan masyarakat pengelola di pemerintahan dan pemerintah. Mungkin juga kami tidak mengurusnya secara maksimal karena mengingat ini begitu. Jadi sudahlah kami memaafkan. Kalau dapat harta itu nanti hak kami selanjutnya
Setelah kita pindah sedikit udah kayak ini. Capek kita ya dulu ya. Itulah. Ini replika museum tsunami. Replikanya. Ini depan ini lapangan Belang Padang dulu itu sudah habis ini. Itu bergelimpangan mayat di sini. Ini pohon-pohon tuh nggak ada. Ini baru ditanamin pohon oleh NGO. Bantuan menanam pohon-pohon. Dulu di sini bergelimpangan mayat. Mayat banyak sekali di sini.